Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Di sini saya akan menjelaskan dan juga membahas mengenai salah satu aspek yang paling penting dalam manajemen operasional, yaitu peran sumber daya manusia sebagai perencanaan operasional. Dan juga saya akan membawakan 4 poin penting yang akan saya bahas, yaitu dalam sebuah organisasi atau perusahaan, operasional bukan hanya tentang mesin, teknologi, atau proses kerja. Ada satu hal yang paling penting, yaitu penggerak utama di balik semuanya, yaitu manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan semua individu yang terlibat dalam proses pencapaian tujuan sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam konteks operasional, SDM memiliki peran sebagai perencana, pengendali, dan penggerak seluruh aktivitas kerja. Secara spesifik, peran SDM dalam operasional mencakupi memastikan ada tenaga kerja dan kemampuan yang tepat, menyusun perencanaan sesuai kebutuhan operasional, mengkontrol kinerja agar proses tetap efisien, dan juga mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh anggota operasional. Jadi, inti dari peran SDM dalam operasional adalah menempatkan orang yang tepat pada tugas yang tepat dan juga tepat pada waktu yang tepat, sehingga operasional berjalan dengan optimal. Setelah memahami perannya, kita masuk ke 4 elemen penting SDM dalam perencanaan operasionalnya. Poin pertama adalah analisis kebutuhan SDM. Pada tahap ini, perusahaan menilai berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kompetensi apa yang dibutuhkan, dan kapan SDM itu harus tersedia. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, target produksi atau layanan, dan kondisi operasional saat ini. Jika analisis dilakukan dengan tepat, perusahaan dapat mencegah kekurangan tenaga kerja maupun kelebihan tenaga kerja yang membuat biaya operasional makin membengkak. Sederhananya, perusahaan harus tahu siapa yang dibutuhkan, untuk apa, dan kapan dibutuhkan. Setelah SDM ditentukan, proses berikutnya adalah perencanaan rekrutmen. Tahap ini menentukan bagaimana perusahaan memperoleh calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional. Perencanaan ini mencakupi pertama, sumber perekrutan, internal atau eksternal. Kedua, metode rekrutmen, yaitu online, job fair, rekomendasi, atau outscoring. Kemudian kriteria seleksi, yaitu kualifikasi, pengalaman, serta kompetensi. Tujuan utamanya adalah memastikan perusahaan mendapatkan kandidat yang tepat dalam proses yang efisien dan terstruktur. Dengan rekrutmen yang terencana, operasional dapat dijalankan oleh SDM yang sesuai standar perusahaan. Berikutnya adalah pelatihan dan pengembangan. Setelah SDM direkrut, perusahaan harus memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi mereka, baik dari sisi teknis maupun soft skill. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja, menyesuaikan karyawan dengan standar operasional perusahaan, memperbaiki kualitas kerja, serta mempersiapkan SDM untuk posisi atau tanggung jawab yang lebih tinggi. Pelatihan dan pengembangan memastikan bahwa tenaga kerja tidak stagnan, tetapi terus berkembang seperti kebutuhan operasionalnya. Poin terakhir adalah penjadwalan dan penempatan. Tahap ini memastikan SDM ditempatkan pada posisi yang tepat dan dijadwalkan sesuai kebutuhan operasional. Jadwalan mencakup peraturan jam, giliran shift, hingga alokasi tenaga kerja pada waktu tertentu. Sementara penempatan memastikan bahwa setiap karyawan berada pada pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. Jika penjadwalan dan penempatan dilakukan dengan baik, maka operasional dapat berjalan seimbang, beban kerja merata, dan produktivitas meningkat. Dari 4 poin tersebut, simpulkan bahwa perencanaan SDM merupakan fondasi penting dalam operasional. Mulai dari analisis kebutuhan, rekrutmen, pelatihan, penjadwalan, hingga semuanya terhubung untuk memastikan kegiatan berjalan efektif dan efisien. Terima kasih video
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Lewandan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran sumber daya manusia sebagai penggerak proses operasional, khususnya di sisi execution dan productivity. Nah, dalam sebuah organisasi atau perusahaan, manajemen dapat menyusun perencanaan dengan sangat baik, memiliki sistem yang canggih, serta teknologi yang modern. Namun itu semua kalau misalkan nggak ada SDM yang menjalankan, ya nggak menghasilkan apa-apa. Nah, karena SDM itu memiliki peran yang sangat krusial, yaitu sebagai pelaksana utama operasional perusahaan. Nah, SDM disebut juga sebagai penggerak proses operasional karena SDM lah yang secara langsung menjalankan kegiatan sehari-hari di lapangan. Nah, mulai dari menjalankan proses kerja, mengoperasikan mesin dan sistem, hingga memastikan bahwa proses kerja berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan perusahaan. Nah, tanpa adanya peran SDM, operasional perusahaan tidak akan berjalan. Meskipun mungkin perusahaan yang memiliki fasilitas yang bagus, teknologi yang modern, tapi kalau nggak ada SDM yang menjalankan, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa. Nah, selain sebagai pelaksana operasional atau execution, SDM juga berperan sebesar dalam menentukan tingkat produktivitas perusahaan atau disebut productivity. Nah, produktivitas tidak hanya berbicara tentang bekerja keras, tapi juga bekerja secara efektif dan efisien. Artinya bagaimana SDM mampu menghasilkan output yang maksimal dengan penggunaan waktu yang dibilang singkat dan tenaga dan biaya yang cukup optimal. Nah, dengan kualitas SDM yang baik, perusahaan dapat mencapai target kerja tepat waktu, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan hasil kerja secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila SDM tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, maka produktivitas perusahaan akan menurun meskipun sistemnya sudah bagus, perencanaan sudah baik, teknologinya sudah modern. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Kurniawan Saputra dari Prodi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan apa sih peran SDM dalam peningkatan kualitas dan juga SDM dalam efisiensi. Nah, yang pertama ada peran SDM dalam peningkatan kualitas. Dalam dunia produksi, kualitas adalah segalanya dan peran SDM sangat penting untuk memastikan setiap produksi memenuhi standar terbaik. Yang poin pertama tuh ada inspeksi dan kontrol mutu produk. Pertama, SDM berperan dalam melakukan inspeksi dan kontrol mutu produk. Artinya setiap karyawan memastikan bahwa produk yang dibuat sudah sesuai standar perusahaan, mulai dari bahan baku, proses, hingga hasil akhir. Dengan adanya pemeriksaan konsisten, potensi masalah bisa diketahui lebih awal sebelum produksi dikirim ke pelanggan. Yang kedua, ada melaporkan kesalahan atau penyimpangan. SDM harus mampu melaporkan kesalahan atau penyimpangan yang terjadi selama proses produksi. Misalnya ada mesin yang tidak stabil, bahan baku yang kualitasnya menurun, atau hasil produk yang tidak sesuai spesifikasi. Pelaporan yang cepat membuat perusahaan bisa segera mengambil tindakan. Yang ketiga, ada mengurangi cacat produksi. Selanjutnya, peran SDM adalah mengurangi tingkat cacat produksi. Ini dilakukan dengan mengikuti SOP yang benar, menjaga ketelitian saat bekerja, serta memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Semakin rendah tingkat cacat, semakin besar efisiensi perusahaan dan semakin baik reputasinya di mata konsumen. Yang kedua tuh ada SDM dalam efisiensi. Pada bagian ini kita membahas bagian SDM berperan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pertama, SDM membantu mengurangi pemborosan baik waktu, bahan maupun energi. Ketelitian dan disiplin karyawan sangat menentukan seberapa besar pemborosan bisa ditekan. Yang kedua, SDM yang terlatih mampu meningkatkan produktivitas kerja. Mereka bekerja lebih cepat, lebih rapi, dan mengikuti standar yang sudah ditetapkan perusahaan. Yang ketiga, karyawan yang kompeten
dapat mencegah reward dan downtime, yaitu pengerjaan ulang dan waktu berhentinya mesin. Ini penting karena dua hal tersebut adalah penyebab utama turunnya efisiensi. Selain itu, SDM juga berperan dalam mengatur waktu kerja secara efektif, memastikan pekerjaan yang penting selalu diprioritaskan. Dan hasilnya jelas, biaya operasional turun dan output produksi naik. Inilah bukti bahwa peran SDM sangat penting dalam menciptakan proses kerja yang lebih efisien. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan nama saya Farah Tunisa dari kelompok 2. Di sini saya akan memaparkan materi tentang SDM dalam manajemen risiko dan keselamatan kerja. Karena topik ini tuh sangat penting guys di dunia kerja, risiko dan keselamatan. Jadi bukan hanya tanggung jawab perusahaan, tapi sumber daya manusianya juga. Oke guys, saya akan membahas SDM dalam manajemen risiko terlebih dahulu. Yuk simak. Nah, manajemen risiko ini merupakan proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko yang bisa mengganggu aktivitas kerja atau tujuan organisasi. Maka risiko ini tidak selalu berupa kecelakaan, tapi juga bisa berupa kesalahan kerja, keterlambatan, dan kerusakan alat. Nah, contohnya itu ada di sebuah kantor guys. Nah, di mana kantor itu terdapat AC yang sering mati dan membuat si server komputer itu menjadi panas. Nah, jika si SDM ini tidak peduli, risiko kerusakan mungkin bisa terjadi. Tapi jika si SDM ini peka dan melaporkan kondisi ini, maka risiko tersebut bisa dicegah sejak awal. Dan di SDM dalam manajemen risiko ini ada beberapa peran, yaitu mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja, seperti melihat alat yang sudah rusak, prosedur kerja yang tidak jelas, atau beban kerja yang terlalu berat. Kemudian yang kedua ada menilai tingkat risiko. Nah, peran ini menilai seberapa sering risiko itu terjadi dan seberapa besar dampaknya. Contohnya, ada printer yang sering rusak. Nah, mungkin itu terlihat sepele ya. Tapi jika digunakan untuk kepentingan kerja dan terus menerus untuk dipakai, nah dampaknya ini bisa cukup besar karena pekerjaan jadi tertunda. Berikutnya ada menyampaikan temuan risiko kepada atasan atau tim terkait. Ini tuh penting ya guys, karena risiko tidak bisa ditangani sendiri. Nah, dengan adanya laporan ini, pihak manajemen bisa segera mengambil keputusan yang tepat. Dan berikutnya juga ada mengusulkan langkah pengendalian risiko. Misalnya dengan memperbaiki prosedur kerja, mengganti alat yang rusak, atau meningkatkan pengawasan agar risiko tidak terulang kembali. Dan yang terakhir, ada peran terlibat dalam pemantauan risiko secara berkala, yang artinya setelah risiko dikendalikan, SDM tetap ikut memastikan bahwa kondisi kerja tetap aman dan risiko tidak muncul lagi. Oke, yang selanjutnya kita bahas SDM dalam keselamatan kerja. Nah, keselamatan kerja ini berfokus pada perlindungan pekerja agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Di sini SDM bukan hanya pelaksana, tapi juga pihak yang harus dilindungi. Contohnya seperti di pabrik atau konstruksi. Nah, itu kan sudah ada aturan ya untuk menggunakan helm atau sepatu safety. Tapi ada saja nih pekerja yang mungkin kurang nyaman lalu melepas si APD-nya tersebut gitu. Padahal kan risiko cedera justru meningkat ketika si APD-nya tidak digunakan. Dan SDM keselamatan kerja ini ada beberapa peran. Yang pertama adalah menerapkan SOP keselamatan kerja, yang artinya bekerja sesuai aturan yang sudah ditetapkan agar risiko kecelakaan bisa diminimalkan. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri atau APD dengan benar.
Nah, APD bukan sekedar formalitas ya, tapi perlindungan utama bagi pekerja. Yang ketiga, mengikuti pelatihan dan sosialisasi K3. Misalnya simulasi kebakaran. Nah, saat simulasi, SDM belajar jalur evakuasi dan cara menyelamatkan diri. Nah, hal ini sangat berguna jika kondisi darurat benar-benar terjadi. Selain itu juga, SDM harus melakukan tindakan pencegahan bahaya seperti menjaga kebersihan area kerja, tidak bercanda di area berisiko, dan memastikan alat kerja digunakan sesuai fungsinya. Dan yang terakhir, ada SDM yang diharapkan untuk berpartisipasi dalam simulasi dan inspeksi keselamatan kerja, sehingga potensi bahaya ini bisa diketahui lebih awal. Nah, selanjutnya ada manfaat keterlibatan SDM, yang dimana si SDM ini terlibat aktif dalam manajemen risiko dan keselamatan kerja, dan manfaatnya sangat besar karena risiko dan kecelakaan kerja ini bisa ditekan, lalu kemudian lingkungan kerja menjadi lebih aman dan nyaman, serta produktivitas akan meningkat. Misalnya seperti pekerja yang merasa aman akan bekerja lebih fokus dan tidak mudah stres. Perusahaan pun diuntungkan karena tidak mengalami kerugian akibat kecelakaan atau gangguan operasional tersebut. Oke teman-teman, segitu saja yang bisa saya bahas di materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fitri Ramadan. Saya dari kelompok 2. Izinkan saya menyampaikan inti dari sumber daya manusia dalam pengembangan dan peningkatan kompetensi. Sumber daya manusia, kita fokus pada SDM adalah aset. Yang pertama, sangat jelas, sumber daya manusia bukan biaya, melainkan aset terpenting dan kunci keunggulan kompetitif. Apa yang kita kembangkan yaitu kompetensi mereka. Kompetensi adalah kombinasi dari 3 elemen krusial. Yang pertama ada kepala atau knowledge, yaitu pengetahuan. Yang kedua ada S, yaitu skill atau keterampilan. Yang ketiga ada A itu sikap atau attitude. Pengembangan kita fokus pada KSA tersebut. Yang kedua ada pengembangan. Pengembangan ini berfokus pada proses berkelanjutan. Lalu bagaimana kita mengembangkannya? Kita menggunakan siklus yang terstruktur dan berkelanjutan. Identifikasi kebutuhan, kita mulai dengan analisis kesenjangan keterampilan atau skill gap analysis. Kita cari tahu bagaimana kesenjangan antara kompetensi yang ada dan dibutuhkan. Setelah tahu kebutuhannya, kita laksanakan program, bisa berupa pelatihan formal, coaching satu-satu, atau rotasi kerja yaitu OJT. Yang terpenting, kita ukur, kita evaluasi efektivitas program terhadap peningkatan kinerja dan hasil bisnis di lapangan. Yang ketiga, di sini ada peran dan dampak. Peran dan dampak ini berfokus pada budaya pembelajaran dan ROI. Pengembangan adalah tanggung jawab bersama. Yang pertama, peran manajer adalah coach dan fasilitator lingkungan belajar. Yang kedua ada peran organisasi. Kita wajib menciptakan budaya pembelajaran dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Mengapa kita melakukan semua? Tujuannya adalah dampak dan ROI atau return on investment yang terukur. Pengembangan sumber daya manusia yang efektif akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan kualitas kerja, mendorong inovasi, meningkatkan tingkat retensi karyawan, dan intinya investasi pada sumber daya manusia adalah investasi pada masa depan organisasi. Kita fokus pengembangan KSA tersebut melalui siklus yang terencana
didukung oleh budaya belajar yang kuat untuk mencapaikan peningkatan bisnis yang nyata. Terima kasih.